Halo anak-anak, selamat pagi, siang, atau mungkin malam. Apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa di channel PG Tutorial untuk belajar matematika. Nah, sekarang kita sudah melewati pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran tentang penjumlahan pecahan yang dengan penyebut yang sama dan dengan penyebut yang berbeda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengurangan pecahan. Nah, jadi ini yang kita pelajari sebelumnya ya. Nah, ini yang kita pelajari sebelumnya. Nah, tapi kita sudah Pak Guru anggap kalian sudah mengerti ya. Atau kalau misalnya kalian belum mengerti, kalian bisa menonton kembali video minggu lalu. Nah, sekarang kita akan belajar materi baru, anak-anak. Untuk itu, kalian persiapkan buku catatan untuk mencatat penjelasan dari Pak Guru. Oke, selamat belajar. Sekarang kita harus bersiap. Nah, kita buat papan tulis baru. Kita akan belajar tentang pengurangan pecahan. Pecahan. Nah, prinsip dasar sebenarnya itu sama saja ya. Antara pengurangan dan penjumlahan itu tidak ada bedanya. Misalkan ya, Pak Guru kasih contoh. Kita pakai yang penyebutnya berbeda ya. 3/4 kurang 1/2. Maka kita harus melakukan tabel kerja dulu, skema kerja dulu ya, langkah kerjanya sama dengan per kurang per. Nah, hati-hati ya, ini maksudnya kurang ya, yang di sini ini kurang ya. Oke. Pertama ya, seperti biasa, samakan penyebut dulu. 4 dan 2. Kira-kira dijadikan berapa penyebutnya? Pak Guru lebih suka menggunakan KPK ya. Karena menggunakan KPK itu akan mendapatkan hasil yang lebih sederhana dibandingkan dengan tidak menggunakan KPK. Hasilnya itu akan menjadi kelipatannya. Jadi hasilnya itu akan lebih besar angkanya. Oke. Nah, ketimbang menggunakan perkalian. Lebih baik menggunakan KPK. Nah, 4 dan 2 KPK-nya itu adalah 4 ya. Angkanya kecil kan masih gampang. Tetapi kalau misalnya angkanya besar ya, angka penyebutnya itu besar, kalian boleh menggunakan perkalian, boleh menggunakan KPK. Tetapi Pak Guru sarankan kalian harus lancar menggunakan KPK. Oke. Nah, berarti di sini Pak Guru jadikan 4 ya. Nah, 4 ya. Ini juga jadi 4. Nah, 4 jadi 4 ya. 4 jadi 4 kali berapa? Kali berapa? Ya, 4 jadi 4. Nah, pasti kali 1. Maka di atas juga kali 1, sehingga hasilnya adalah tetap 3/4. Nah, sekarang 2 jadi 4 kali berapa? Kali berapa ayo? Kali 2 ya, sama-sama kali 2. Maka di atas juga kali 2. 1 kali 2 hasilnya 2. Maka tinggal dikurangkan seperti biasa. Ya. Ingat, penyebut tidak ikut dihitung ya, karena sudah sama penyebutnya, maka tinggal dikurangi saja. 3 kurang 2 hasilnya adalah 1. Maka hasilnya adalah 1/4. Inilah dia hasil jawabannya. Ya, seperti itu saja pengurangan pecahan. Nah, selain pengurangan pecahan, Pak Guru juga akan mengajarkan kalian mengubah jenis pecahan. Ya, oke. Pada saat ini kita akan belajar lanjut ya, mengubah jenis pecahan. Oke, Pak Guru ganti warna pensilnya dulu, pakai biru ya. Mengubah jenis pecahan.
Nah, jadi pada pecahan itu ya, kalian perlu ketahui ya, yang saat ini kalian sudah bisa pelajari itu adalah pecahan campuran dan pecahan biasa ya. Oke, pecahan biasa dulu udah disebut. Nah, pertama ada pecahan biasa ya. Pecahan biasa. Contoh ya, 1/2, 4/2, ini 4 ya, kambuh tulisannya, 4/2, kemudian 1/3. Nah, hanya terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Hanya terdiri dari pembilang dan penyebut, itu disebut pecahan biasa. Ya kita sebut aja pecahan biasa. Nya terdiri dari pembilang PB ya dan penyebut. PB dan PNY ya, kalian tulis yang lengkap ya. Nah, kemudian kedua, kita belajar sampai di sini saja dulu. Pecahan campuran. Nah, kenapa disebut pecahan campuran? Kenapa tidak disebut pecahan biasa atau pecahan saja seperti itu ya? Ya karena pecahan campuran itu terdiri dari 3 unsur selain pembilang dan penyebut. Misalnya ya, 3, 1/2. Nah, unsur-unsur inilah yang disebut pecahan campuran. Nah, ini ada nilai utuh ya. Oke, ada ando dulu. Ya. Nah, Pak Guru lingkari dengan warna merah. Ini adalah nilai utuh. Kalau ini tetap sama ya. Ini pembilang, ini penyebut. Nah, jadi ada satu nilai utuh. Nah, kenapa disebut nilai utuh ya? Bisa kalian bayangkan ya. Misalkan kalian punya satu lingkar pizza ya, satu lingkar pizza. Nah, ini pizza ya. Nah, kemudian dikasih lagi pizza tetapi tidak utuh dia. Misalnya dari pizza utuh itu segini. Nah, kalian cuma dikasih separuhnya. Nah, ini kan 1/2 ya. Nah, kalian cuma dapat pizza segini lagi. Artinya kalian punya satu pizza dan setengah pizza kan. Nah, inilah yang dinyatakan dalam bentuk 1/2. Nah, satunya itu menyatakan ini ya, dan 1/2-nya ya, ini menyatakan ini ya, 1/2. Nah, kalau seperti ini kasusnya 3/1/2, artinya pizzanya itu ada ya. Kalau ada kasus seperti ini 3/1/2, artinya pizzanya itu seperti ini kira-kira. Ada 3 pizza utuh, 1, 2, 3. Nah, ini yang disebut utuh pizzanya ya. Kemudian ada satu lagi sisa setengah. Nah, ini adalah 3/2, 3/1/2 ya. Baik, jadi seperti itu penjelasannya kenapa disebut pecahan campuran. Karena ada nilai utuh ya, ada nilai utuh dan ada pembilang dan ada penyebut. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar ya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan normal atau pecahan biasa ya. Nah, oke. Sekarang kita anggap pecahannya itu adalah seperti tadi contoh ya. Contoh ya. Pecahan 3/1/2. Nah, bagaimana cara menjadikan pecahan ini menjadi pecahan biasa? Yaitu
dengan cara seperti ini. Ya. Dari 2 ke 3 ya, ingat ya, dari bawah ke atas. Dari 2 ke 3 kali. Ya, 2 kali 3, kemudian tambah ya, kali tambah seperti itu. Oke. Jadi hasilnya adalah ya, 2 kali 3 hasilnya 2 kali 3 hasilnya 6 ya. 6. Nah, di sini 6. 6 tambah 1 hasilnya 7. Berarti jawabannya adalah 7/2. Nah, ini adalah bentuk dari pecahan biasa. Oke, Pak Guru kasih contoh lagi. 5 4/8. Nah, misalnya. Gini saja mikirnya langsung cepat. 8 kali 5 itu adalah 40. 40 tambah 4 hasilnya 44. Berarti 44/8. Nah, ini ya tetap sama dia. Per 8 ini ya, tidak berubah. Tidak berubah. Nah, itu ya teknik mengubah pecahan dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, sekarang Pak Guru sudah menyiapkan tugas untuk kalian berlatih mengubah pecahan. Nah, sekarang pembelajaran kita akhiri saja dulu sampai di sini. Silakan kerjakan tugas selanjutnya. Terima kasih.